Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Dini Wahyu Widarti. Saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara mengisi data pajak e-filing khusus untuk dosen yang sudah memiliki Serdos. Nah, di sini saya dalam pembuatan tutorial ini saya dibantu oleh dosen Bapak Heri Purnomo Eskom MMSI. Oke, untuk pertama, jika Anda sudah memiliki alamat URL di e-filing, ya, alamatnya kan djponline.pajak.go.id. Nah, biasanya halaman awal setelah kita login itu tampak seperti ini. Nah, kemudian kita harus memasukkan login kita dengan menginputkan user nomor NPWP kita. Kemudian passwordnya dimasukkan dan ada kode yang perlu dimasukkan di sini. Setelah kita bisa login, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian karena kita keperluannya mau melaporkan, maka kita pilih tab lapor. Setelah kita masuk tab lapor, di sini ada dua pilihan, mengunduh formulir dan mengisi langsung situs web e-filing. Kita pilih yang e-filing ini. Nah, kalau kita sebelumnya sudah pernah melaporkan melalui e-filing, pasti di sini ada record-record setiap tahun. Nah, seperti milik saya ini, yang terakhir saya melaporkan tahun 2020, sebelumnya 2019, dan seterusnya. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial untuk mengisi laporan di tahun 2021. Nah, caranya kita bikin buat SPT, klik di sini. Ini sedikit berbeda ya, ada SS, ada S. Ya, dulu memang ketika SS saya masih belum Serdos, dan setelah Serdos kita pakai yang S. Cara membuatnya, klik di buat SPT ini. Kemudian nanti ini ada pertanyaan yang satu persatu ditanyakan gitu ya. Mungkin antara saya dengan Anda beda jawaban, tapi akan saya sampaikan contoh dari yang saya pilih gitu ya. Pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau bebas pajak, memiliki pekerjaan bebas gitu ya. Di sini saya pilih tidak karena saya hanya bekerja sebagai dosen gitu ya. Nah, kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Nah, kebetulan saya dengan suami saya melaporkan masing-masing, jadi saya pilih ya. Nah, jika Anda suami istri itu gabung, maka pilih tidak saja. Nah, setelah itu pertanyaan selanjutnya, Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilih form yang digunakan. Nah, di sini saya pilih dengan panduan. Kalau sudah dipilih, langsung klik yang tombol kuning ini ya. Nah, halaman ini untuk menentukan kita tahun berapa yang mau kita laporkan. Nah, kebetulan video ini saya buat di tahun 2021, di tahun 2022, jadi saya melaporkan di tahun 2021. Nah, karena saya baru bikin, jadi belum ada tidak pembetulan, jadi saya pilih normal. Ini pembetulan jika Anda sebelumnya sudah bikin tapi ada kekeliruan, nah itu pilih yang pembetulan. Kita langsung klik selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda menggunakan data tersebut untuk pengisian SPT? Nah, di sini saya pilih tidak, gitu ya. Lalu klik OK. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih tambah ya, tanda tambah plus. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Halaman ini akan kita inputkan berdasarkan data pajak yang diberikan oleh kampus tempat kita mengajar gitu ya. Ini saya contohkan milik saya tutupi ya, mohon maaf. Ini lampiran pajak milik saya dari kampus gitu ya. Nah, yang diisi pertama jenis pajak. Untuk jenis pajak diisi pasal 21, kemudian nomor pemotong atau NPWP pemotong itu nanti diambil dari ini, NPWP pemotong pajak. Ini diinputkan ke sini ya. Nah, nanti ini
untuk nama pemotong itu bukan diketik tetapi otomatis. Jadi setelah mengetik angka di sini jangan sekali-kali Anda menekan enter gitu ya. Tetapi mouse-nya atau kursornya langsung arahkan di bagian nama pemotong. Nanti ketika diarahkan ke sini itu namanya langsung otomatis muncul, bukan ngetik manual ya. Kemudian di sini ada inputan nomor bukti pemotongan atau pemungutan. Di sini kita ambil dari nomor urut yang atas sendiri ini. Kemudian untuk tanggal kita harus menyesuaikan dari tanggal yang dibuat di sini. Di sini ada tanggalnya kalau nggak salah di bagian bawah ya. Nah, kemudian jumlah PPH yang dipotong harus 0. Kalau sudah baru klik simpan. Setelah diklik simpan nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ya seperti ini. Misalnya Anda memiliki usaha lain, nah itu nanti ada bisa ditambahkan lagi. Tapi karena saya di sini tidak memiliki usaha lain gitu ya di luar kampus di Mata, maka saya hanya satu ini saja. Kalau sudah kita klik tombol selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini bisa kita lihat di sini neto itu diambil dari form pajak yang saya dapat dari kampus ya. Di sini nomor 14 ada jumlah penghasilan neto. Nah, ini kita inputkan angkanya di sini. Kalau sudah, kita klik selanjutnya. Lalu akan ada pertanyaan, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Di sini saya jawab tidak, karena memang saya hanya dari mengajar saja. Kemudian selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Dalam negeri aja saya tidak, apalagi luar ya, jadi saya pilih tidak. Kemudian, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Saya juga tidak ada. Kemudian, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Di sini harus dijawab iya, gitu ya. Kemudian, setelah itu kita lihat, di sini karena saya Serdos, saya pasti akan memiliki bukti pemotongan pajak Serdos. Di sini yang bisa kita jadikan acuan untuk mengisi data yang di bawahnya ya. Nah, setelah klik tombol tambah, jadi di sini kan ada tombol tambah ya, nanti akan muncul halaman ini. Nah, untuk bagian ini, bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, ini untuk mengisi data pajak. Sumber jenis penghasilannya dipilih nomor 6, honorarium atas beban APBD, APBN. Nah, DPP atau penghasilan brutonya diambil dari total yang muncul di sini. Maaf ya. Ralat penghasilan bruto di sini ada tulisannya ya, jumlah penghasilan bruto. Di sini yang kita inputkan ke sini. PPh terhutang harus diinputkan angka 0 lalu klik simpan. Nanti akan muncul di sini ada halaman ke-8. Ini saya kebetulan udah terlanjur ngisi ya, jadi muncul ini biasanya kalau belum ngisi kosong dulu. Nah, kalau kosong nggak ada datanya seperti ini, kita klik tambah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini silakan diisi harta apa saja yang Anda miliki. Kebetulan saya kasih contoh untuk saya punya kendaraan sepeda motor namanya Honda Beat. Saya membelinya tahun 2009, harga ketika tahun itu sekian. Ini saya gunakan sebagai alat transportasi. Kemudian klik simpan. Nah, yang diisi ini harta baru atau aset baru itu bisa apa saja ya, bisa harta bergerak, harta tidak bergerak, alat elektronik, furnitur itu juga termasuk. Tetapi sebaiknya kita masukkan saja yang harganya di atas 10 juta gitu ya. Nanti nggak usah khawatir, ini cuma ngisi aja gitu ya. Kalau sudah selesai, kita bisa selanjutnya. Di sini akan ada pertanyaan lagi, apakah Anda memiliki hutang? Kebetulan saya tidak gitu ya. Misalnya Anda punya cicilan gitu ya, ya harus diklik ya. Kemudian klik selanjutnya, apakah Anda memiliki tanggungan gitu ya. Saya pilih tidak karena kebetulan anak saya masuk ke tanggungan
suami saya, jadi sudah masuk ke sana, jadi tidak perlu saya laporkan lagi di sini. Tapi jika Anda memiliki tanggungan anak, silakan pilih ya, gitu ya. Kemudian klik selanjutnya, apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Ini bisa Anda pilih ya apabila Anda mengikuti kegiatan yang formal begitu ya. Maksudnya sumbangannya itu formal, tapi kalau sumbangannya itu non formal gitu ya, ya tidak saja. Jadi formal itu kalau ada suratnya gitu ya. Oke, klik selanjutnya. Nah, ini yang paling penting. Status kewajiban perpajakan suami istri. Memang pilihannya hanya ada dua ya, tidak kawin dan kawin. Kalau saya pilih kawin itu nanti akan ada NPWP suami yang harus saya masukkan, padahal saya dan suami saya laporan pajaknya terpisah. Karena terpisah maka saya pilih tidak kawin. Nah, kemudian di poin ini ada pilihan lagi, saya juga harus memilih tidak kawin. Gitu ya. Karena memang laporan saya terpisah. Tapi kalau jadi satu nanti pilih yang kawin saja, kemudian ada pilihan harta menjadi satu gitu ya. Kemudian klik selanjutnya, apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Maka di sini saya pilih tidak karena memang yang ditanyakan dari penghasilan LN ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi di sini. Kalau yang atas ini kan otomatis 0 ya karena hasil perhitungan sebelumnya. Yang di sini ada membayar STP PPh pasal 25. Di sini kita isikan 0 gitu ya. Lalu klik selanjutnya. Nah, angka yang di atas ini nanti adalah angka yang otomatis atau output ya. Dan di sini hasilnya harus nihil. Kalau sampai ada yang harus dibayarkan berarti ada yang keliru gitu ya. Lalu klik selanjutnya. Nah, hampir di tahap terakhir ada proses kurang atau lebih bayarnya. Kita klik selanjutnya. Nah, berhubung saya ini sudah 0, jadi tidak ada kurang atau lebih bayar, maka saya tinggal klik setuju, kemudian klik tombol selanjutnya. Nah, di sini ada tombol warna kuning yang tulisannya di sini. Kita harus mengambil kode verifikasi terlebih dahulu. Setelah diklik, itu nanti akan ada pertanyaan seperti ini. Verifikasi mau dikirim lewat email atau lewat SMS. Kebetulan saya mencontohkan lewat email, tapi sama aja kalau mau lewat SMS juga boleh. Hanya kode verifikasi aja kok yang dikirimkan. Nah, misalnya saya kirim email, kemudian saya klik OK. Setelah sukses, dibuka emailnya. Nanti di email akan ada email masuk seperti ini, kode verifikasi. Nah, ini bisa di-copy kode ini, kemudian nanti dipaste di bawahnya tombol di sini itu. Nah, ini masukkan di sini kodenya, lalu klik kirim SPT. Nah, lalu akan ada petunjuk bahwa penghasilan Anda di bawah PTKP. Nah, berarti kalau yang seperti ini, bahwa saya itu masih belum banyak gitu ya, yang harus dibayarkan pajaknya. Lalu kalau sudah, klik tutup. Nah, nanti di sini cuman bagian akhirnya cuman pertanyaan respon terhadap layanan ini. Kalau saya pilih klik tombol puas. Nah, kalau sudah selesai melaporkan, pasti di sini akan muncul di baris pertama, tahun yang sudah saya laporkan tadi adalah tahun 2021. Di sini sudah berhasil dan statusnya harus nihil. Nanti dicek lagi di email, dibuka. Nah, di sini sudah ada bukti bahwa ini bukti penerimaan elektronik bahwa saya sudah melakukan pelaporan pajak melalui e-filing. Sekian tutorial saya tentang pengisian pajak e-filing khusus dosen Serdos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.